Baik teman-teman, izinkan saya memulai presentasi pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok WO Esti Prabowo dari kelas 9D. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi teks tanggapan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Dimulai dari nomor presensi yang paling awal, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Alvado Marco Rajendra, absen 4. Nama saya Chandia Hermala, absen 8. Perkenalkan, nama saya Diajeng Putri Suherman, nomor presensi 11. Perkenalkan, nama saya Emilia Ferinza, nomor presensi 15. Saya Faisa Atia Ramadanti, nomor presensi 16. Saya Putu Siva Nanda Widiana, nomor presensi 20. Saya Ravina Aprilia, nomor presensi 26. Saya Sabrina Putri Ventika, nomor presensi 29. Pengertian teks tanggapan. Teks tanggapan adalah suatu bacaan yang berisi tentang gagasan yang disampaikan oleh seseorang mengenai suatu permasalahan. Teks tanggapan biasanya dapat berupa kritik dan pujian. Kritik sebagai bentuk tidak setuju, dan pujian sebagai bentuk apresiasi terhadap suatu masalah yang dibahas. Ciri-ciri teks tanggapan. 1. Memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. 2. Mempunyai 3 struktur, yaitu konteks atau pengenalan isu, deskripsi teks, dan penegasan ulang. 3. Mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Selanjutnya, jenis-jenis teks tanggapan. Yang pertama ada teks tanggapan pujian. Ialah model teks yang telah memberikan sebuah apresiasi dengan sedalam-dalamnya terhadap sebuah karya tertentu atau hal yang telah memang dianggap sangat baik di dalam penilaian dari penanggapnya. Yang kedua ada teks tanggapan saran. Ialah model teks yang telah memberikan alternatif yang jauh lebih baik di dalam kondisi atau situasi tersebut. Dalam menanggapi suatu hal dengan santun, hal tersebut dapat menjadi kritik yang membangun dan juga tidak hanya mengumbar kesalahan dari sebuah hal atau karya tertentu. Yang terakhir ada teks tanggapan kritik. Teks tanggapan kritik ialah model teks yang telah memberikan penelaah dengan hati-hati dan juga teliti serta bijaksana, sehingga kesalahan sekecil apapun dapat ditanggapi dan juga nampak. Struktur teks tanggapan. 1. Konteks atau isu merupakan bagian awal yang berupa pernyataan umum mengenai isu atau suatu hal yang menjadi concern atau fokus dari penanggap, sehingga pembaca mengetahui fokus dari permasalahan atau gagasan dari teks tanggapan tersebut. 2. Deskripsi teks merupakan bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap, biasanya berisi opini penanggap dari berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta pendukung ataupun pelemah opini tersebut. 3. Penegasan ulang atau penilaian. Pada bagian akhir biasanya berupa simpulan yang diambil oleh penanggap atau bisa juga berupa kritik maupun pujian. Ciri kebahasaan teks tanggapan. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks ini identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat kompleks memiliki 2 struktur dan juga 2 kata kerja atau verba. Berikutnya yaitu konjungsi. Untuk menggabungkan induk kalimat dan anak kalimat dalam sebuah teks tanggapan, maka diperlukan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga yaitu rujukan atau referensi untuk menyokong suatu tanggapan. Rujukan atau referensi ini bisa dimanfaatkan sebagai dukungan tanggapan atau informasi yang diberikan. Yang terakhir yaitu pemilihan kata atau diksi. Agar sebuah tanggapan jelas dan mudah dipahami, tentunya pemilihan kata atau diksi dalam sebuah teks tanggapan juga perlu dipertimbangkan dengan baik. Kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan kalimat aktif berimbuhan atau tidak berimbuhan.
Penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka, predikatnya dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan men, ber, atau tidak berimbuhan awal. Kedua, menggunakan kata tugas, preposisi, konjungsi, partikel. Dalam KBBI, kata tugas adalah kata yang terutama menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa bergabung dengan afiks, imbuhan, dan tidak mengandung makna leksikal. Sederhananya, kata tugas punya makna dalam kalimat, tapi tidak punya makna dalam kamus. Contoh kata tugas ialah di, ke, dari, oleh, termasuk kata preposisi. Karena, sehingga, bahwa, yang, termasuk kata konjungsi. Pun, lah, kah, termasuk kata partikel. Yang ketiga, menggunakan kalimat deskriptif. Deskripsi artinya penggambaran. Dalam hal ini, deskripsi bisa diartikan sebagai uraian atau pemaparan dengan kata-kata secara rinci dan jelas. Kalimat deskripsi dalam teks tanggapan kritis biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang menjelaskan fakta atau alasan atas penilaian yang disampaikan. Yang keempat, menggunakan kalimat penilaian. Dalam teks tanggapan kritis, kalimat penilaian bisa berupa pujian atau kritikan. Maka, kalimat ini pun termasuk opini. Contoh, saya tidak setuju jika pelarangan siswa-siswi kelas 9 mengikuti eskul diterapkan. Menggunakan kalimat pujian. Menggunakan kalimat pujian artinya memberikan apresiasi sedalam-dalamnya terhadap suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penanggapnya. Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Pujian itu adalah sesuatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung, sehingga dapat juga memberikan motivasi kepada orang yang dipujinya. Contohnya, gerakan tari piring unik dan lincah. Pakaian yang dikenakan, penarinya berwarna cerah dan terlihat sangat menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Wowo Hesti Prabowo, mengenai teks tanggapan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan, baik besar maupun kecil yang telah kami perbuat. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Makasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya.